Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Apriliani Mayasari dari kelas 1B jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat. Menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah satu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and the people. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa. Indonesia yang berdasarkan Pancasila, suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa semata-mata. Justru lebih menuntut kecerdasan rohani, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dan di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat ini dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, atau DPD. 4. Demokrasi dengan rule of law. A. Kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta membangkang kebenaran hukum. Legal truth. Bahkan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. B. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. C. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk mengingatkan martabat. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945
menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Demikian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.